Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan tentunya nikmat yang kita pakai pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan begitu banyak nikmat-nikmat tersebut, maka seharusnya kita menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Karena barang siapa yang mempunyai banyak nikmat dan tidak taat kepada Allah, faya balia adalah musibah bagi orang tersebut. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Adz-Dzahabi dan akan disampaikan dan dibahas oleh Ustadz Ibrahim. Kepada beliaunya Ustadz Ibrahim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada kesempatan di malam hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah kita berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang pahalanya tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan mengisi antara waktu maghrib dan isya ini dengan thalabul ilmi, membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, yang semoga apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan rahmat Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji Kitabul Kabair, buku yang berisi dosa-dosa besar. Dan perlu kita ingat lagi bahwa yang disebut dengan dosa-dosa besar menurut istilah para ulama adalah semua dosa yang ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat itu disebutkan secara nas dalam dalil. Jika ada dalil akibat dari suatu dosa baik di dunia maupun di akhirat, maka itu disebut dengan dosa besar. Makanya angka 70 dosa besar yang tercantum di dalam kitab Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala
itu tidak disepakati oleh para ulama. Karena ada banyak ulama yang lain mengatakan justru lebih banyak. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa suatu dosa itu hukumannya seperti ini, nanti dia di neraka, nanti dia mendapatkan siksa, itu sangat banyak sekali, tidak terbatas hanya 70. Maka ketika kita membahas kitab ini, selain kita mengikuti kajian-kajian yang bisa kita ikuti, kita juga perlu untuk banyak membaca sendiri. Mengapa? Karena jika kita terjebak kepada dosa-dosa ini, menjadikan langkah kaki kita berat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena dosa ini memang beban. Dosa ini memang sesuatu yang akan menghambat kita untuk beramal soleh. Ya. Jadi kalau kita memikul banyak dosa, maka akan berat sekali rasanya untuk beramal soleh di hadapan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita di malam hari ini akan kembali membahas tentang tarkus sholah. Kita akan selesaikan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Sekali lagi, ini adalah meninggalkan sholat dalam arti tidak mengerjakan sholat, bukan mengakhir-akhirkan waktunya, bukan dengan sengaja menjamak tanpa ada udur, bukan. Tetapi benar-benar dia tinggalkan. Dan namanya meninggalkan sholat itu terhitung meskipun hanya sekali. Dan tentunya sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu, sholat yang wajib. Adapun sholat sunnah sifatnya penyempurna, sifatnya pelengkap dari amal-amal wajib kita. Kita semua pasti sangat merasa bahwa sholat-sholat fardu kita ini banyak kekurangannya, banyak celahnya, banyak lubang-lubangnya. Hampir semua dari kita, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, pasti pernah merasa bahwa sholat-sholat kita ini terkadang tidak khusyuk dan terbagi pikiran kita dengan kondisi di luar masjid, di luar sholat. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya perlu untuk selalu kita perbaiki. Namun poin yang sedang kita angkat adalah meninggalkan sholat. Dia betul-betul tidak mengerjakan sholat, baik sekali, terlebih-lebih jika berkali-kali. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah tentang hal tersebut. Kemudian di pertemuan ini kita akan lanjutkan sebagai penguat, dan ada beberapa tambahan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di sini dikatakan oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain, Allahumma amin. Wa rawa al-Baihaqi, ya, bi isnadihi anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, faqala ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala fil Islam. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Ya, kita ini sudah Islam, sahabat-sahabat juga sudah Muslim, tetapi beliau tetap mengejar apa amalan yang paling afdol, apa amalan yang paling dicintai Allah, apa amalan yang paling besar pahalanya, kan selalu demikian. Wahai Rasulullah, nasihati aku kata-kata yang tidak pernah lagi aku butuh untuk minta nasihat kepada yang lain. Sahabat itu selalu mencari yang terbaik seperti itu. Tidak cukup dengan menjadi baik gitu. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, qala as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Yang dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa maksud dari kata-kata li waqtiha adalah li awwali waqtiha, yaitu di awal waktunya. Salat di awal waktunya itu yang paling afdol. Salat di awal waktu adalah yang paling afdol. Selain salat Isya, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah, terkadang dalam beberapa pemaknaan dimaknai sering, Rasulullah demikian, dalam riwayat yang lain dimaknai dengan kadang, ya. Bahwa Rasulullah itu melakukan Isya itu agak di akhir waktu sepertiga pertama malam, ya. Mungkin kalau jam kita sekitar jam 10-an Rasulullah sholat Isya, itu jam 10-an. Makanya
Banyak dalam riwayat-riwayat para sahabat itu menunggu datangnya waktu Isya sampai tertidur. Bayangkan nunggu antara maghrib dan Isya selama itu. Sehingga kita bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah menganggap makruh berbincang-bincang setelah sholat Isya. Ya karena memang sholat Isya sudah sekitar jam itu, jam 9, jam 10 kalau mungkin ada jam segitu. Hampir akhir di sepertiga malam pertama. Jadi malam dibagi 3, sepertiga malam pertama yang bagian agak akhir-akhirnya. Atamah dalam bahasa Arab, atamah. Itu beberapa kali diriwayatkan Rasulullah memang melakukan sholat Isya yang demikian. Namun dalam sholat-sholat yang lain beliau selalu melaksanakan di awal waktu. Sehingga ulama-ulama menjelaskan as-sholatu li waqtiha adalah sholat di awal waktunya. Wa man taraka sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat, bukan mengakhirkan sholat tapi meninggalkan, tidak mengerjakan sholat, fala dina lahu, maka tidak ada agama baginya. Was-sholatu imaduddin, dan sholat itu adalah tiang agama. Ya, jadi kalau seseorang sholatnya rusak, pasti dalam urusan agama dia rusak, dan untuk urusan dunia akan jauh lebih rusak. Urusan apapun, bisnis dengan orang yang sholatnya tidak baik, akan banyak hal-hal cacat yang akan kita temui. Apakah bisnis dengan orang kafir diperbolehkan? Diperbolehkan, secara syar'i diperbolehkan. Namun tetap kita bisa menilai bahwa orang-orang yang tidak berpegang kepada syariat Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak dipandu hidupnya dengan aturan Allah, maka sangat mudah sekali bagi mereka untuk mengabaikan amanah, untuk menyelisihi janji, untuk mengkhianati teman, itu sudah biasa. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ada hadis yang lain yang cukup menguatkan hadis ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man taraka sholatan maktubatan, barang siapa yang meninggalkan sholatan maktubatan, satu sholat fardu, muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at minhu dimmatullah, maka dia tidak lagi mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sholat aja ditinggalkan, tinggalkan dalam arti tidak mengerjakan, abai, sama sekali tidak diganti, sama sekali tidak diakhirkan, bukan diakhir-akhirkan. Nanti ada pembahasan sendiri di kitab ini insyaallah tentang hukum mengakhirkan sholat di akhir-akhir waktunya. Tapi yang sedang dibahas ini adalah tidak mengerjakan. Satu saja sholat tidak dikerjakan, maka dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat mengetahui betul diri kita ini, kalau tidak mendapatkan penjagaan Allah, siapa lagi yang bisa menjaga kita? Jangankan di akhirat, dalam urusan dunia, kalau kita tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, sangat sulit sekali kita hidup dengan tenang, sulit sekali hidup dengan bahagia kalau kita jauh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka sejatinya mereka hanya berpindah dari kebahagiaan semu ke kebahagiaan semu yang lain. Gak akan pernah merasa tenang dengan ketenangan orang yang mengerjakan sholat, orang yang taat dengan perintah Allah. Itu gak akan pernah bisa dirasakan oleh orang-orang yang mereka jauh dari ketaatan utamanya dalam urusan sholat. Dan itu bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, di sekitar kita. Mereka mungkin bisa tersenyum, mereka mungkin bisa pamer kebahagiaan, tapi sejatinya hati mereka kosong. Inilah yang harus kita sering syukuri, bahwa Allah mengkaruniakan kepada kita untuk bisa tekun dalam mengerjakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat fardu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, as-shalah ya amirul mu'minin, ya. Ketika Umar bin Khattab ditikam, ya, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, Al-Majusi. Ketika sholat subuh beliau ditikam, kemudian beliau masih meminta untuk dibopong mengerjakan sholat. Maka ketika orang-orang sahabat-sahabat yang membersamai beliau mengatakan, apakah engkau ingin sholat wahai amirul mu'minin, dalam arti mengerjakan sholat bersama para sahabat yang lain, maka beliau mengatakan, na'am,
ama annahu la hadda li ahadin fil islami adha as-shalah. Tidak ada satupun bagian seseorang dari Islam jika dia meninggalkan salat, jika dia menyanyiakan salat. Kemudian wa shalla radhiyallahu anhu wa jarhuhu yas'abu daman. Kemudian Umar bin Khattab tetap mengerjakan salat meskipun dari lukanya terus mengalirkan darah ya. Jadi darahnya tetap mengalir tapi beliau tetap salat. Karena memang tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan salat. Tidak ada alasan. Jika tidak bisa berdiri, secara fikih kita sudah bahas, diperbolehkan untuk duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ya, berbaring yang afdal itu adalah berbaring yang miring, ya, ke kanan, nggak bisa ke kiri, kalau nggak bisa telentang. Dengan isyarat, masih nggak bisa, ya itu namanya sudah nggak hidup lagi. Jika dengan hanya sekedar isyarat sudah tidak bisa. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim yang sudah akil balik untuk meninggalkan sholat. Kemudian Abdullah bin Syakik At-Tabi'i radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Beliau meriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah, mereka para sahabat tidak pernah menganggap suatu perkara itu kalau ditinggalkan akibatnya kekufuran kecuali sholat. Jadi beliau ini tabi'in, bertemu dengan banyak sahabat. Beliau menyampaikan para sahabat Rasulullah itu orang nggak ngerjakan ini masihlah ada husnudonnya, mungkin dia ini mungkin ini. Tapi kalau dia nggak ngerjakan sholat, para sahabat itu sudah berpikiran orang ini sudah bukan muslim lagi. Ya, karena hadis-hadis Rasulullah kemarin sudah kita bahas jelas sekali bahwa pembatas antara Islam dan kekufuran itu sholat. Jadi kalau sudah nggak ada sholatnya, itu sudah nggak ada bedanya antara dia dengan kekufuran. Maka hati-hati sekali para hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah perkara yang harus kita perhatikan, harus kita perhatikan. Makanya urusan sholat ini memang ya, kadang-kadang di masyarakat itu kadang-kadang ya, beberapa kali kami juga ditanya, gimana pendapat Ustaz tentang orang yang mengerjakan sholat tapi akhlaknya nggak baik dengan orang yang nggak sholat tapi akhlaknya baik, ya kan itu. Kalau dipandang dari sudut pandang iman, jelas orang mengerjakan sholat jauh lebih baik dibandingkan orang yang nggak sholat meskipun akhlaknya baik, ya kan gitu. Insya Allah dengan izin Allah ketika dia rutin mengerjakan sholat, ada perbaikan-perbaikan dalam sholatnya, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga dia dari akhlak yang tidak baik, sedikit demi sedikit akan terkurangi ya. Tapi jika orang itu mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sosial, namun dia tidak mengerjakan sholat yang sifatnya vertikal hubungan dia dengan Allah, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Kenapa? Karena orang yang seperti ini bahkan justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini harus kita perhatikan bahwa urusan salat ini sangat penting dalam Islam. Imat, tiang dari agama kita ini salat. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga pernah ditanya tentang seorang wanita la tusolli yang tidak salat. Maka faqala man lam yusolli fahuwa kafir. Mau jelas sekali ya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang enggak salat dia kafir. Ali lebih gamblang lagi kan gitu. Umar pakai bahasa kiasan. Orang yang tidak salat tidak ada tempat bagi dia dalam Islam. Ali mengatakan siapa yang enggak salat kafir. Ya jelas ya. Sederhana sekali. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, memang itulah yang dipahami oleh para sahabat dari penjelasan Rasulullah. Nanti dalam pembahasan mengakhirkan sholat dalam urusan berjamaah, para sahabat itu sudah meyakini yang nggak berjamaah di masjid itu mesti munafik, kan gitu. Apalagi yang nggak sholat, kan gitu. Nggak kelihatan di masjid saja, itu bisa dipastikan orang munafik di zaman Rasulullah. Apalagi yang nggak sholat, itu udah mindsetnya para sahabat, didikan Rasulullah demikian. Jadi kita harus hati-hati dalam urusan ini. Dalam urusan ini kita harus hati-hati. Begitu juga perkataan Imam Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusolli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka tidak ada agama baginya.
Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man taraka salatan wahidatan, barang siapa yang meninggalkan satu salat muta'ammidan, dengan sengaja, laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban, dan dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepada dia. Satu salat, para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi hukum asalnya demikian. Adapun nanti apakah Allah akan mengampuni, apakah Allah akan merahmati, itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi secara hadis-hadis, dalil-dalil yang ada, semuanya mengerucut bahwa orang yang meninggalkan sholat meskipun sekali akan mendapatkan murka Allah. Apalagi yang 2 kali, 3 kali, 3 hari, setahun, 2 tahun dengan sholat. Kan masyarakat banyak tuh, sholat kapan terakhir? Pas cilik, masya Allah. Iya, sholat id, ya kan. Sholat id cuma berdiri di pinggir lapangan, ya kan? Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini yang harus kita perhatikan. Urusan sholat ini sangat dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Di dalam agama kita sangat ditekankan, karena imat, urusan sholat ini imat, tiang agama kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengatakan, man laqiyallah wa huwa mudi'u lis-sholati lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanatihi. Masya Allah. Ya, ini disebutkan juga di sini bahwa barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dan dia kondisinya adalah menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat. Ini katanya lebih umum, tapi dimasukkan dalam dalil meninggalkan salat. Apa akibatnya? Nanti di hari kiamat Allah tidak memperhatikan sedikit pun dari kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, ini tadi yang kita sampaikan. Ya, ini tadi yang kita sampaikan. Dalam hadis di sini disampaikan bahwa barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia posisinya ketika di dunia mengabaikan urusan salat, maka Allah tidak akan menganggap kebaikan-kebaikan. Lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanatihi. Min hasanatihi. Kebaikan-kebaikannya tidak dianggap, diabaikan oleh Allah. Membayangkan infaknya, ngundang tetangga-tetangga untuk diajak pergi ke Malang bareng-bareng, ya. Tapi gak sholat, ya kan gitu. Gak akan ada kebaikannya. Bahkan dia gak sholat, ngasih orang uang untuk berangkat umroh, dia gak sholat, ngasih uang berangkat umroh, tapi dia gak sholat. Kebaikan memberangkatkan umroh, bahkan haji sekalipun, tidak akan direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini penting sekali urusan sholat ini, penting sekali urusan sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ay ma yaf'alu wa ma yasna'u bihasanatihi idza kana mudi'an lis-shalah. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat dari kebaikan-kebaikan, itu tidak akan pernah dipedulikan oleh Allah jika dia menyia-nyiakan salat. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, la danba ba'da syirki a'damu min ta'khiris salati an waqtiha. Di sini beliau mencantumkan sedikit pembahasan tentang mengakhirkan waktu sholat. Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dari mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa qatlu mu'minin bi ghairi haqqin, dan membunuh seorang mukmin yang lain tanpa ada hak yang dibenarkan. Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, beliau berkata, man taraka sholata faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Jadi ini Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan ayat-ayat ancaman-ancaman dari Allah, hadis-hadis dari Rasulullah, belum beliau menyebutkan para sahabat, tabi'in, itu semuanya mindset orang-orang terbaik yang ada di sekitar Rasulullah, yang dididik oleh Rasulullah. Begitu juga generasi selanjutnya, itu para tabi'in yang dididik oleh sahabat. Semuanya itu tertanam dalam hati dan pikiran mereka, ninggalkan sholat itu udah kufur. Ninggalkan sholat itu udah kufur. Dan itulah yang menjadi masalah kita di hari ini. Bagaimana kita harus menyadarkan kaum muslim bahwa perkara sholat ini sangat penting sekali. Perkara sholat ini sangat penting sekali. Meninggalkan sholat itu sangat berbahaya sekali. Meninggalkan sholat sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus gaung-gaungkan ini, harus kita gaung-gaungkan. Bukan kalau misalnya jenengan punya kesempatan bicara di depan teman-teman alumni, ada reuni, angkat tema sholat.
Tema silaturahmi sudah banyak, silaturahmi. Infak sedekah biar ustadz-ustadz yang lain. Udah aja dengan angkat tema sholat. Mumpung bisa masuk ke dalam lingkungan-lingkungan, angkat tema sholat. Ada kumpul RT, sampaikan urusan sholat. Pak RT, kita program pertama pastikan seluruh RT kita sholat, kan gitu kan? Itu lebih baik. Jangan mikirin perbaikan rumah, kegiatan orang di rumah tidak diperhatikan. Rumah bagus, isinya maksiat sama. Jadi penting yang pertama kali mindset kita, sebagaimana itu juga yang menjadi mindset para sahabat dan generasi-generasi soleh di bawahnya, bahwa sholat ini adalah perkara yang harus sangat diperhatikan. Pilihannya cuma dua, sholat atau kufur, selesai. Sholat atau kufur. Kemudian Abu Ayyub As-Sakhtiyani mislu dalik, beliau juga berkata man taraka sholata faqad kafara. Kemudian perkataan Aun bin Abdullah, beliau mengatakan innal abda idza udkhila qabruhu su'ila 'anis sholati. Seorang hamba jika dimasukkan ke kuburannya, yang pertama kali akan ditanyakan kepada dia adalah tentang sholatnya. Fa in jazat lahu nudira fima duna dzalika min amalihi. Jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan diteliti satu-satu. Wa illam tujis lahu lam yundor fi syai'in min amalihi ba'd. Adapun jika sholatnya dari awal gak beres, ya amal-amal lain gak usah diperiksa. Amal-amal lain gak usah diperiksa. Gak ada gunanya diperiksa, karena urusan sholat sudah gak beres, udah lepas semuanya. Lepas semuanya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, karena ini termasuk bab salat, beliau menyampaikan suatu hadis yang beliau nukilkan di sini sebagai pengingat juga bagi kita sebagai orang tua. Beliau membuat fasal tersendiri, faslun mata yu'marus sobiyu bisolah. Kapan seorang sobi, anak kecil itu diperintahkan untuk salat? Maka beliau mengangkat suatu riwayat Abu Daud fi Sunani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus sobiya bisolah." Perintahkan anak-anak untuk mengerjakan salat idza balagha sab'a sinin. Jika telah sampai usia 7 tahun. Ya, 7 tahun itu sudah mulai diperintahkan salat. Perintahkannya berarti kongkon wis iso mlaku dhewe. Dan tentu ini sebagaimana juga dibahas oleh banyak ulama yang lain, jika umur 7 tahun dikon salat iku wis sok mlaku dhewe, berarti gak mungkin diajari pas 7 tahun lagi diajari. Bisa dipahami ya. Sebelum 7 tahun itu sudah ada pembiasaan salat. Itu orang tua harus seperti itu. Jadi jangan ini ngongkon anak 7 tahun ya wis engko 7 tahun aja kayak cilik sampai 7 tahun gak tahu diajak salat, gak tahu suruh melihat ibunya sholat, ayahnya sholat, pokoknya dolan-dolan namanya anak kecil. 7 tahun tarik sampai 7 tahun ayo sholat, ya gak iso, gak seperti itu caranya. Tapi ada fase-fase sebelumnya yang harus ditempuh. Karena ketika 7 tahun dalam hadis ini itu sudah bisa diperintahkan untuk sholat. Fa idza balagha 10, adapun ketika sudah berusia 10 tahun, asra sinin fadribuhu 'alaiha. Jika mereka tidak mau mengerjakan sholat, fadribuhu, boleh dipukul. Boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Anak usia 10 tahun dalam Islam itu boleh dipukul oleh orang tuanya untuk pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik itu berarti pukulan yang bukan di wajah, juga bukan di organ-organ yang berbahaya jika dipukul. Jadi dalam Islam memang ada batasan-batasannya. Dalam Islam ada batasan-batasannya. Tapi perhatikan, Islam memiliki aturan. 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun boleh dipukul jika mereka tidak mengerjakan sholat. Dan para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini nanti kita sampaikan sebagaimana ini juga dalil dari apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud juga, Al-Hakim dan Daruqutni, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribum 'alaiha wahum abna washar, dan pukullah mereka jika mereka sudah berusia 10 tahun dan tidak mau mengerjakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka antara yang laki-laki dan
perempuan di umur 10 tahun. Ya, jadi kalau udah 10 tahun wajib dipisah. Bisa memisah sebelumnya lebih baik. Bisa memisah sebelumnya itu lebih baik. Kemudian dari hadis-hadis yang tadi, ada 2 hadis tadi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah beliau berkata, "Hadzal hadis yadullu ala igladil uqubati lahu idza balagha tarikan laha." Hadis ini, ya 2 hadis tadi, itu menunjukkan bahwa hukuman untuk meninggalkan sholat itu berat. Hukuman untuk meninggalkan sholat itu berat. Belum balik saja, umur 10 tahun itu kan secara rata-rata usia ketika itu belum balik. Ya, balik itu kan 9 tahun. Memang paling cepat dalam fikih itu balik itu 9 tahun. Balik itu secara fikih paling cepat 9 tahun. Litis isinin 9 tahun itu balik. 10 tahun itu kan masih banyak yang belum balik. Secara rata-rata orang zaman dulu belum balik. Yang belum balik saja tidak mengerjakan sholat itu boleh dipukul. Maka kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ini menunjukkan bahwa kalau sudah balik hukumannya harus lebih keras daripada pukulan. Kalau sudah balik pukul, bukan hanya dipukul kalau nggak sholat, harus lebih berat. Makanya kata beliau, wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i, beberapa ulama dari madhab Syafi'iyah, mereka yahtaju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Bagaimana yang sudah kita tuliskan di pertemuan sebelumnya, yang meninggalkan sholat padahal sudah balik itu boleh dibunuh. Hukumannya apa? Dibunuh, dipenggal lehernya. Kenapa? Karena memenggal leher ini adalah hukuman yang lebih berat dari pukulan. Dari pukulan itu dipenggal, bukan di apa-apa lagi. Karena pukulan itu bahasanya dicambuk, dipukul. Lebih berat daripada itu ya cuma dibunuh. Kemudian para ulama berkata, wa yaqulu idza istahaqqa darbu wa huwa ghairu balik fa yadullu ala annahu yastahiqu ba'dal bulughi minal uqubati ma huwa ablagu minad darbi. Jika belum balik saja boleh dipukul, maka kalau sudah balik harusnya hukumannya lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat. Dan kata para ulama, dan tidak ada walaisa ba'da darbi syai'un asaddu minal qatli. Tidak ada hukuman setelah cambuk dalam Islam yang lebih berat daripada itu apa? Ya dipenggal, itu hukuman paling berat. Lebih berat di atasnya dipenggal. Makanya beberapa ulama Syafi'iyah enggak sholat itu dipenggal. Ya. Jadi ini muskilah. Namun jangan sampai perkara ini menjadikan kita malah anti dengan yang namanya syariat Islam. Wah, ini ngeri sekali nih. Ada syariat lah mati kabeh wong sedayu misalnya. Lah entek wong berondong, enggak seperti itu konsepnya. Ketika syariat Islam tegak, pasti yang pertama dilakukan adalah dakwah kan gitu. Mengajak dulu, kondisikan semuanya, dipastikan semuanya paham hukum sholat, tata cara dan konsekuensinya bagi yang meninggalkan. Nah, ketika semua sudah selesai dalam taraf ini, tahapan ini sudah selesai, maka nanti baru bisa ditegakkan yang namanya hukuman bagi yang meninggalkan. Kan demikian. Gak mungkin dari awal langsung main hakim sendiri, nggak seperti itu. Islam tidak pernah demikian. Jadi ini adalah cara Islam untuk menunjukkan bahwa perkara sholat ini bukan perkara yang remeh dalam urusan agama kita. Perkara sholat ini bukan urusan receh. Ini perkara yang sangat penting sekali. Makanya kita melihat kesuksesan orang-orang soleh terdahulu dalam urusan dunia dan akhirat mereka, itu karena mereka baik dalam urusan sholatnya. Dan ketika kaum muslim ini mulai hancur dalam urusan sholat, mulai terbengkalai, keluarga-keluarga muslim sudah tidak jarang lagi meninggalkan sholat dengan alasan ini, alasan itu, bahkan tanpa alasan pun mereka berani meninggalkan sholat, maka urusan mereka semakin runyam. Urusan dunia gak habis-habis, ya. Urusan dunia gak habis-habis. Apalagi hidup di Indonesia ya kan, semakin hari semakin ada aja masalah baru ya kan. Baca berita kok kayaknya gak ada yang berita bahagia jadi orang Indonesia ini. Masya Allah. Mau amal soleh ya berat, mau jadi manusia yang bahagia aja sulit ya. Mau jadi Masya Allah sulit sekali ya kan. Tapi pokoknya kita mengerjakan sholat rutin, insya Allah
ketenangan itu akan Allah tanamkan dalam hati kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan di pertemuan lalu dan disampaikan juga di kitab ini bahwa para ulama berbeda pendapat apakah hukum penggal bagi orang meninggalkan sholat itu sebagai hukuman atas kekufurannya atau hukuman atas pelanggarannya. Kemarin kita bedakan. Kalau Malikiyah dan Syafi'iyah itu atas had, sebagai bentuk hukuman aja. Dia nggak kafir, tapi hukumannya adalah penggal. Tapi kalau Hanabilah dipenggal itu karena kafir, kan itu Hanabilah. Kenapa? Dalilnya sudah kita lewati. Di sini sampaikan ulang. Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Batas antara kita dengan orang kafir itu cuma salat. Yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara dia seseorang dengan kekufuran itu salat. Batasnya cuma salat aja. Enggak ada salat, masuk dia kekufuran. Maksudnya gitu. Jadi hadis-hadisnya mengarahnya ke arah situ. Meskipun sebagian ulama memaknai kufur di situ adalah kufur nikmat, ya, kufur sogir. Sebagian ulama ada yang mencoba untuk mencarikan rukhsah bagi kaum muslimin. Namun tetap kita sebagai seorang muslim jangan sampai terjebak dengan perbedaan-perbedaan ini sehingga kita mengambil sesuatu sesuai hawa nafsu kita. Ini kan nggak boleh kan di situ. Oh, ini perbedaan para ulama, mana yang paling cocok dengan hawa nafsu saya? Itu kan nggak boleh situ. Ya. Prasmanan ya kan, buka buku itu nyari yang paling enak kan. Prasmanan. Pendapatnya sing ndi ono papat sese. Oh, sing enak sing iki. Enak iki. Enggak boleh, dalam Islam tidak boleh berlaku demikian. Tidak boleh demikian. Karena apa? Itu sama dengan bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran, kan itu namanya. Seneng apa dolek ono gak sing pendapat yang ini. Oh, tapi pendapatnya ditolak. Tapi ono sing pendapat ya wis sampe lu wae. Ini enggak boleh, dalam Islam tidak boleh. Ini yang dilarang oleh para ulama itu tatabu'ur rukhas. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan bahwa beliau pernah berdoa ya, Allahumma la tada' fina syakiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan sampai Engkau membiarkan ada di antara kami orang-orang yang celaka dan orang-orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Kemudian beliau bertanya para sahabat, atadruna man syaki wal mahrum? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang celaka, siapa itu orang yang terhalang dari rahmat Allah? Masalah terhalang dari rahmat Allah. Kita ini kalau nggak dapat rahmat Allah, apa sih kita ini nggak? Kan itu. Nggak ada apa-apanya kita hidup ini. Kita hidup ini ya dari Allah semua kan, napas ya. Karena Allah menjadikan paru-paru kita bekerja. Otak kita bisa berfungsi karena ada asupan oksigen yang dibawa oleh darah yang dipompa oleh jantung, yang Allah yang mengendalikan semua itu. Kita nggak pernah mikir jantung kita berdetak berapa kali semenit, nggak perlu. Tapi Allah itu semua rahmat Allah. Kita ini sudah difasilitasi Allah lengkap, kan gitu. Coba kalau kita terhalang dari rahmat Allah, kita mencari rahmat siapa? Rahmat siapa? Rahmat petinggi, ya nggak punya apa-apa petinggi. Rahmat camat, nah camat juga pindah-pindah, ada masalah juga diturunkan dari jabatannya. Gubernur, bahkan hatta presiden sekalipun, mereka juga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kalau orang itu sudah terhambat dari rahmat Allah, bagi sebagaimana di Selasa kemarin kita dengar penyampaian dari Ustaz Hambal, rahmat Allah terbesar itu dua, ampunan dan surga, kan gitu. Ampunan dan surga itu rahmat Allah yang paling besar. Kalau kita terhalang dari ini, selesai kita ini. Mau kemana di akhirat nanti? Nggak ada pilihan kecuali surga sama neraka. Terhalang dari surga, nggak ada kita pilihan nyari ngumpet-ngumpet di warung kopi sekitar neraka, nggak ada. Cuma dua pilihannya. Mungkin di dunia kita masih dikejar-kejar, masih bisa ngumpet di sana, ngumpet di sini, imigrasi masih bisa ngakali, masuk lewat jalur tikus. Ke surga nggak ada jalur tikus, para hadirin umat Allah. Nggak ada pakai calo-calo masuk surga, semuanya karena rahmat Allah. Dan siapa orang yang bisa beruntung kalau sudah terhalang dari rahmat Allah? Nggak ada. Masya Allah, celaka sekali dia. Kata Rasulullah, ya Allah, jangan jadikan ada di antara kami orang yang celaka dan yang terhalang dari rahmat-Mu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ketika para sahabat bertanya siapa itu, maka menjawab, kami tidak tahu. Maka Rasulullah menjelaskan,
tarikus sholat. Orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah, siapa dia? Orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari yang seperti ini. Lihatulillah, ngeri sekali ya. Celaka di dunia udah celaka, di akhirat terhalang dari rahmat Allah. Atau bahkan terhalangnya dari dunia udah terhalang dari rahmat Allah. Tapi kadang nggak sadar gitu, kadang nggak sadar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan suatu kisah ya. Ini Imam Az-Zahabi menyebutkan suatu kisah padahal beliau ini wafat di tahun 700-an. Beliau menyebutkan ini tentu kisah ini bukan kisah-kisah fiksi tetapi ini nyata. Ya. Tentang azab kubur, ya, tentang azab kubur. Ya, ya. Mungkin kalau di zaman kita hampir bagi banyak orang itu sudah menjadi kayak guyonan karena terlalu sering ditampilkan di Indosiar kan, dengan cerita-cerita yang sudah terlalu nggak masuk akal, terlalu dibuat-buat. Tetapi di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan satu kisah dan ini beliau katakan an ba'dis salaf, disebutkan oleh sebagian salaf bahwa dia datang ke pengkuburan ukhtan lahu yang matat, yang meninggal. Jadi dia memiliki saudari meninggal dunia, dia datang ke pemakamannya. Fasaqata qisun minhu fihi malun fi qabriha. Kemudian dompetnya jatuh, ada hartanya, dompetnya jatuh di kuburan saudarinya dan dia tidak merasa dan orang-orang yang lain juga tidak mengetahui itu. Kemudian dia teringat ketika raja'a ila qabriha fanabashahu. Kemudian langsung datang ke kuburan saudarinya, digali kuburannya ba'dama insarafan nas, setelah manusia sudah pergi. Fawajadal qabra yasta'ilu 'alaiha naran. Ketika digali kuburnya ternyata dari kubur itu keluar apinya, keluar apinya. Kemudian orang ini apa? Faraddat turab 'alaiha. Kemudian tanah ini dikuburkan lagi, dikembalikan lagi. Kemudian waraja'a ila ummihi bakiyan khazinan. Kemudian dia datang ke ibunya sambil menangis dan bersedih. Kemudian berkata, "Ya ummah, wahai ibuku, akhbirini an ukhti." Kabarkan tentang saudariku. Apa yang dia lakukan ketika dia hidup, wa ma kanat ta'mal. Kemudian ibunya bertanya, "Wa ma su'aluka anha?" Kenapa engkau bertanya? Kemudian pemuda ini mengatakan, "Ya ummi, ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha naran." Aku melihat dari kuburnya menyemburkan api. Kemudian ibunya menangis dan berkata, "Ya waladi, kanat ukhtuka tatahawanu bis-shalah." Wahai anakku, ketahuilah bahwa saudarimu itu ketika hidup dia adalah seorang yang apa? Tatahawanu bis-shalah. Dia adalah orang yang meremehkan urusan salat. Walhamdulillah. Mungkin para hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian ini tidak akan menimpa semua kita dalam artian kuburnya keluar api, nggak seperti itu ya. Kalau memang terjadi seperti itulah kuburan ini padang bendino gitu. Wah, akeh sih nggak sholat soalnya. Tapi kejadian ini mungkin Allah tampakkan sesekali kepada hamba-hambanya yang soleh untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, agar orang-orang tidak mengikuti jejak yang salah. Allah berikan peringatan. Fahada halun man yuakhiru shalah an waqtiha. Di sini Imam Az-Zahabi menambahkan, ini adalah kondisi orang yang apa? Mengakhir-akhirkan waktu salat. Lihat ini, mengakhir-akhirkan waktu. Tatahawan, dia meremehkan salat ya. Orang salat awal waktu, kadang akhir. Mengakhirkan waktu salat saja Allah beri hukuman seperti itu di kuburannya. Fa kaifa halu man la yusolli. Maka bagaimana kondisi orang yang gak sholat? Sholat terlambat, urusannya pekerjaan, urusannya nanggung, gak oleh bose, apa meneh orang gak sholat. Itu saja nanti hukuman seperti ini nanti. Apalagi yang benar-benar sampai meninggalkan sholat. Makanya kemudian beliau membacakan doa, fanas'alullah ta'ala, kita minta kepada Allah ayyu'inana 'alal muhafadhati 'alaiha fi awqatiha innahu jawadun karim. Semoga Allah memudahkan kita, menguatkan kita untuk menjaga sholat di awal waktunya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha baik ya, maha mulia dan maha baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di malam hari ini.
Ini hadis-hadis selanjutnya juga sama tentang sholat, tapi lebih kepada orang yang tidak sempurna sholatnya. Ya, mungkin kalau ada waktu kita sambung di kesempatan yang lain. Biidznillah. Ala kulli hal para hadirin, ini adalah sebagai peringatan untuk kita, bukan untuk memvonis orang lain. Ini harus kami ingatkan. Jangan sampai pembahasan di malam hari ini dan pertemuan sebelumnya menjadi amunisi kita untuk nuding orang, oh kafir, bukan. Kita ini bukan untuk itu kita belajar, karena memang mengkafirkan secara personal itu adalah urusannya hakim dan seorang alim, seorang ulama dan hakim qadhi yang ditunjuk oleh negara Islam. Kalau kita masyarakat biasa punya ilmu yang seperti ini, itu untuk konsumsi kita secara pribadi dan sebagai bekal kita untuk mendidik keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita ada yang melewati batas-batas yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini penting sekali, harus kami wanti-wanti ini, jangan sampai ada salah paham ya, jangan sampai salah paham ya, karena ketidaktahuan itu akan menghancurkan kita sendiri. Kemudian pengetahuan yang setengah-setengah juga itu bukan sesuatu yang baik. Maka harus kami ingatkan, ini semua adalah sebagai peringatan untuk kita masing-masing. Jangan sampai ada kita maupun dari keluarga kita yang meremehkan urusan sholat, baik mengakhir-akhirkan waktu maupun meninggalkan secara kuliah, secara keseluruhan. Jangan sampai. Ini perlu diingatkan kepada ibu-ibu juga ya, yang di rumah perlu diingatkan. Bukan mentang-mentang sholat di rumah nggak berjamaah di masjid, boleh duhur jam 1:30, asar jam 5, maghrib. Kalau maghrib biasanya mepet ya, karena sudah mandi sudah apa, biasanya cepet biasanya. Isya agak mundur-mundur. Bukan karena ngikuti Rasulullah ya, karena HP-nan, karena sibuk ini, sibuk itu. Jangan sampai. Kita sebagai kepala keluarga, khususnya para bapak-bapak, wajib untuk mengingatkan urusan ini. Karena barang siapa yang menjaga sholat dia dan keluarganya, maka Allah akan karuniakan rizki terbaik untuk dia. Kan gitu kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl atau At-Toha itu. Surat An-Nahl atau Toha, afan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kan gitu. Efeknya sholat dijaga oleh suatu keluarga, Allah akan menjamin rizki keluarga tersebut. Maka ini harus kami ingatkan kepada diri kami pertama dan juga kepada hadirin semuanya. Hadis-hadis yang kami bacakan tadi, yang kita baca sama-sama adalah sebagai pengingat dan peringatan. Jangan sampai ancaman-ancaman tersebut kita anggap remeh. Jangan sampai ancaman-ancaman tersebut menimpa diri kita, juga keluarga kita, keluarga kecil maupun keluarga besar kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika banyak salahnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita andan dulu dan buka tanya jawab setelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanyakan tentang batas-batasan waktu sholat. Yang saya maksud gini Ustadz, di waktu subuh kan sudah ada batasan sekitar jam 5 gitu. Andai kan gini Ustadz, kita ini benar-benar niatan sholat dan alarm kita pun sudah kita pasang. Setelah itu kita bangun sampai pukul jam 6 karena benar-benar kelelahan, tidak terdengar alarm. Apakah kita boleh langsung mengerjakan sholat itu tersendiri? Padahal di waktu itu kan sudah batasannya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, tentang waktu sholat ya. Dalam Islam kita sudah pernah bahas di fikih bahwa setiap sholat sudah ada waktunya masing-masing. Bahwasanya dalam Al-Quran, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauqutah, ya sudah ada waktunya masing-masing. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa ketika seseorang ternyata tanpa sengaja, berarti kan tadi konteksnya adalah tanpa sengaja untuk meninggalkan sholat, maka sebagaimana dalam hadis Rasulullah memerintahkan fal yusolliha idza dzakaraha, hendaknya dia segera melakukan sholat saat dia mengingatnya, kan gitu. Jadi kalau memang dia baru bangun di jam 6 pagi, bukan karena kesengajaan, tetapi memang dia sudah menyiapkan betul, tetapi ternyata masih bablas ya qadarullah, maka dia langsung mengerjakan di saat itu juga, bukan diundur di besok harinya, malah bukan, tetapi bangun jam 7 ya langsung ambil wudhu, kerjakan sholat. Bangun jam 8 ambil wudhu langsung kerjakan sholat. Jadi kalau memang tidak sengaja, ya demikian cara mengerjakannya, tidak perlu diundur-undur lagi, tidak perlu ditunggu sekalian, nantilah jam 8 sekalian biar lanjut sholat duha, malah dosa. Jadi kalau kapanpun dia bangun, dia ingat, langsung kerjakan sholat saat itu juga. Allah a'lam bishawab. Demikian ya. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pertanyaan ini dan jawaban Pak Ustadz.
Kalau waktu sholat itu kan ada waktu yang terlarang, Tat. Seperti waktu terbit matahari. Lah seandainya kita bangun waktu terbit matahari, apakah kita boleh langsung sholat, Tat? Padahal larangan waktu terbit kan nggak boleh, Tat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus tentang waktu dilarang sholat. Ya, kalau dalam fikih lebih detailnya ada 5 waktu seseorang dilarang sholat. Kalau itu dalam fikih ya. Di antaranya adalah waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari, kan itu. Lalu bagaimana hukum mengerjakan sholat di waktu terlarang tersebut? Ya, maka secara fikih para ulama juga telah membahas waktu dilarang itu yang dimaksud adalah mengerjakan sholat yang bigoiri sabab, sholat yang tanpa ada sebab tertentu. Jadi dalam Islam itu sholat itu terdiri dari 3, kalau mungkin kita kata rinci ya, bukan kita ya, para ulama merinci itu. Yang pertama sholat fardu, kemudian yang kedua sholat sunnah bisababin, ya sholat sunnah ada sebabnya. Kalau sholat fardu kita sudah tahu, sholat sunnah bisabab itu tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid? Karena masuk masjid, kan gitu. Ada sholat sunnah wudu. Kenapa sholat wudu? Karena ya tadi wudu. Sholat sunnah karena memasuki waktu duha, namanya sholat duha. Sholat malam itu kan ada sebab-sebabnya. Ada sholat istikharah. Kenapa sholat istikharah? Karena ada sebabnya mau istikharah, dan seterusnya. Termasuk sholat jenazah itu masuk dalam kategori sholat yang ada sebabnya. Kemudian yang ketiga ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kapanpun pengen sholat, sholat, nggak ada sebabnya. Sama seperti zikir, kapanpun dia mau zikir boleh. Nah, sholat juga ada namanya sholat sunnah mutlak. Kapanpun dia sholat ya boleh. Kenapa dia sholat? Ya karena pengen ibadah sama Allah, kan gitu. Nah, alasannya karena pengen ibadah, itu yang dilarang ketika waktu-waktu terlarang. Adapun waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah yang ada sebab ataupun sholat fardu itu diperbolehkan. Makanya sebagian ulama kan nggak sepakat tentang apakah boleh menyolatkan jenazah pada asar. Banyak ulama membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kenapa boleh? Ya karena ada sebabnya. Tahiyatul masjid, masuk masjid mau maghrib, misalnya muadzin Ustadz Ridwan datang jam 5, itu kan belum waktu maghrib, tapi beliau datang duluan. Apakah boleh tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu jika di rumah nganggur tengah-tengah, lah apa tengah-tengah, sholatlah. Itu yang nggak boleh ketika waktu terlarang. Jadi dari 3 sholat ini yang nggak boleh di waktu terlarang adalah sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah bisabab atau sholat fardu itu boleh dikerjakan di waktu terlarang. Allah alam bisawab, secara fikih penjelasan para ulama demikian. Ya, ini Ustaz, ini tambahan satu lagi dari saya sendiri. Ya, ini meninggalkan sholat itu tadi hukumannya luar biasa beratnya, Ustaz. Bahkan kafir atau bisa dibunuh. Ini biasanya kejadian pada ibu-ibu yang dewasa karena musim waktu haidho, waktunya datangnya setelah duhur. Dia haidho, libur kan. Setelah berjalan kan nggak boleh sholat. Setelah bersih dia nggak mengerjakan sholat antara duhur sampai yang duhurnya karena sudah kejadian haidhonya itu setelah duhur. Gimana seperti itu, Ustaz? Mestinya kan jatuhnya duhurnya jam 12 tapi dia liburnya itu jam 12 lebih gitu. Iya, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini juga pertanyaan penting bagi ibu-ibu juga bapak ya, gitu. Karena bapak juga punya istri, punya ibu, punya saudari, punya anak perempuan ya, gitu. Maka penting juga untuk diketahui bahwa para ulama menyebutkan jika haid itu datang di waktu sholat dan dia belum mengerjakan sholat si wanita ini, maka sholat itu harus diqadha. Jam 1 mulai haid, maka ini kan sudah masuk waktu duhur, tapi dia belum sholat, maka nanti setelah haid dia harus mengqadha duhur yang dia tinggalkan ini. Itu para ulama. Bahkan adapun untuk sholat subuh ini ada sedikit perbedaan para ulama. Misalnya dia haid di jam 8 misalnya, sebenarnya lebih kepada suci ya kalau subuh itu. Misalnya sucinya jam 8 pagi, apakah dia perlu sholat subuh saat itu? Itu ulama berbeda pendapat ya. Bisa dipahami ya kalau suci ya. Dia jadi wanita ini haid berhentinya jam 8 pagi.
apakah dia perlu sholat subuh? Gimana jawabnya? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sholat subuh, ada yang mengatakan sudah tidak wajib sholat subuh karena memang sudah keluar waktu subuh. Nah, tapi kalau mau hati-hati ya ikut yang pendapat mengerjakan sholat subuh cuma 2 rakaat aja kan gitu. Hati-hatinya demikian. Maksud kami ulama itu betul-betul menjaga betul urusan sholat, termasuk untuk ketika tadi misalnya dia haid jam 4 padahal azan asar itu jam 3 tapi belum sholat sampai jam 4, maka itu harus diqodok setelah haid. Itu pendapat yang lebih rojih, lebih kuat dari apa yang kami baca demikian. Maka ibu-ibu juga harus perhatian ini, bapak juga harus perhatian mengingatkan ya. Harusnya bapak juga ingat untuk urusan ini ya kan, bukan urusan yang lain, urusan haid. Wah, kemarin kayaknya sampean belum sholat itu asar, nanti diqodok kan gitu. Jadi harus diingat-ingat betul karena ini adalah tanggung jawab suami juga untuk memastikan istrinya paham urusan ini. Dalam khusus urusan darah wanita ini, para ulama mengatakan sebenarnya yang wajib untuk paham itu adalah para wanita. Tapi kalau wanita ini nggak paham, maka yang harus paham adalah para suami. Jika suaminya laki-laki nggak paham, suami laki-laki terdekat bagi wanita ini nggak paham, maka tidak boleh melarang wanita ini untuk belajar kemanapun untuk bisa paham urusan darah kan itu. Jadi kalau memang istri kita nggak paham, maka bapak-bapak harus paham urusan ini. Jangan mikir wah itu kan urusan dia, terserah, nggak bisa gitu. Kita harus paham urusan ini. Dan ini perkara yang cukup rumit, tapi harus kita pahami. Karena para ulama menjelaskan rinci, bahkan ulama-ulama yang nggak punya istri pun, maksudnya bujang sampai meninggal dunia karena cinta ilmu, berbakti kepada ilmu, sibuk dengan ilmu sampai nggak sempat nikah, itu aja punya buku yang tebal-tebal pembahasan haid, pembahasan nifas. Maka kita yang punya istri, punya anak gadis, punya ibu, punya saudari harusnya paham. Jangan sampai alasan oh itu bukan urusan saya, yang penting saya cuma belikan ini selesai urusan, nggak gitu. Jadi urusan ini harus kita pahami sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Jadi urusan tadi yang pertanyaannya itu harus diqodok, itu pendapat yang sangat hati-hati dan lebih kuat dari apa yang sudah kami baca. Allah a'lam bishawab. Ya, demikianlah kajian Al-Kabair pada malam hari ini. Kami selaku pembicara dalam membaca kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.